Saatnya kita ikuti Gerbang Guru Penggerak, ajang bincang-bincang bersama guru penggerak. Radio Edukasi cerdas, santun, dan menghibur. Halo, apa kabar Insan Edukasi dan sahabat BBGBDY? Senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Yuda Wijasena bisa kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini dalam program Gerbang Guru Penggerak, gerak bareng guru penggerak. Dan tentu saja acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di bbgbdy.kemdikbud.go.id/radioedukasi, dan Anda juga bisa menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube BBGBDIY. Baik, 1 jam saya akan menemani hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda pun juga nanti bisa bergabung melalui WhatsApp di nomor 0856 900 1251. Saya ulangi di nomor 0856 900 1251. Dan Anda juga nanti bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia di layar YouTube dengan format ketik nama, spasi instansi atau spasi alamat, spasi pertanyaannya. Dan pastinya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nantinya akan kita bacakan satu persatu. Baik, Insan Edukasi dan sahabat BBGBDY, di kesempatan kali ini Gerbang Guru Penggerak akan menghadirkan seorang kepala sekolah dari SD Negeri Godean 3 Sleman, Yogyakarta, yang mana nanti akan sharing terkait topik kita kali ini, yaitu penguatan numerasi dalam kurikulum merdeka ya. Dan beliau adalah Ibu Retno Dwi Wiranti, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kita akan sapa dulu narasumber kita, Ibu Retno Dwi Wiranti. Halo, selamat siang Ibu Retno. Selamat siang Mas Yuda. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Oke, sehat. selamat datang di studio Radio Edukasi ya Bu ya. Kali ini kita berada di program Gerbang Guru Penggerak, gerak bareng guru penggerak. Oke, ini kali pertama siaran di Radio Edukasi? Iya Mas, ini pertama kali pengalaman berharga bagi saya ya Mas ya. Iya. Pertama kali ini mengikuti siaran di Radio Edukasi BBGBDIY ini. Oke, gimana perasaannya bisa siaran di sini? Perasaannya luar biasa Pak. Mas ya, saya bersyukur banget bisa diberi kesempatan di sini. Ya rasanya senang-senang, alhamdulillah gitulah. Deg-degan juga. Kita buat sesantai mungkin ya, nggak usah deg-degan ya Bu ya. Kita buat serileks mungkin. Dan nanti kita akan ngomongin seputar penguatan numerasi dalam kurikulum merdeka ya. Oke, Insan Edukasi, itu tadi kita sudah menyapa narasumber saya, ada Ibu Retno Dwi Wiranti, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Beliau adalah guru ataupun kepala sekolah ya dari SD Negeri Godean 3 Sleman, Yogyakarta, yang katanya nih beliau ini diangkat belum lama gitu kan ya. Kurang lebihnya ya berapa tahun ya Bu ya? Ya belum ada 1 tahun belum ada Mas. 1 tahun ya. Oke. Pastinya banyak tantangan ya Bu ya. Betul sekali. Oke, nah Insan Edukasi penasaran kan, kita akan memberikan kesempatan kepada Insan Edukasi, kepada Ibu Retno Dwi Wiranti, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, untuk memperkenalkan diri kepada Insan Edukasi dan juga sahabat BBGBDY. Silakan Bu Retno. Baik, terima kasih Mas Yuda, Bapak sahabat Insan Edukasi dan sahabat BBGBDY. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Retno Dwi Wiranti. Saya kepala sekolah dari SD Negeri Godean 3, Kabupaten Sleman. Nah, SD saya ini terletak di Kapanewon Godean ya, di Kabupaten Sleman. Tepatnya itu di dekat pasar ya, di dekat pasar Godean Mas ya. Di sana sekolah saya itu di bawah bukit ya, namanya Bukit Berjo. Nah, di sana saya belum lama, baru September kemarin ya, saya ada di sekolah itu, dan saya merasa bersyukurlah bisa ada di sekolah ini, karena saya merasa saya mendapatkan tantangan-tantangan di sekolah ini, bagaimana saya menerapkan apa yang sudah saya dapatkan ya, ilmu-ilmu kemarin yang saya dapatkan melalui program Guru Penggerak ya. Itu saya implementasikan di sekolah ini. Nah, harapannya saya bisa mengimplementasikan dengan baik pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu yang saya dapatkan kemarin di sekolah ini, karena sekolah ini sekolah kecil Mas. Oh ya. Ya, jadi saya
berharap sekolah ini meskipun kecil Mm-mm. tapi mempunyai kualitas yang luar biasa untuk anak-anak Mm-mm. eh, anak-anak di Indonesia, utamanya di sekitar lingkungan Godean ya, Mm-mm. karena Mm-mm. di sekitar saya itu sekolah-sekolahnya ada 2 sekolah yang besar. Mm-mm. Nah, sekolah saya itu hanya satu paralel. Mm-mm. Tapi alhamdulillah muridnya ini semakin Mm-mm. bertambah ya Mas ya. Ya. Yang dulunya terkenal bahwa sekolah ini kecil, tapi alhamdulillah 3 tahun terakhir Mm-mm. ini sekolah ini apa namanya, jumlah siswanya Oke, bertambah oke. gitu. Jumlah siswanya mulai mengalami Mengalami peningkatan, bertambah gitu peningkatan. ya. Iya Mas, Mm-mm. mengalami peningkatan. Mm-mm. Jadi ini tantangan bagi saya. Kalau Mm-mm. kemarin kelas 1, 2 itu sudah meningkat. Saya Mm-mm. nih PPDB ini terakhir Mm-mm. ya, Ya. PPDB tahun 2024 Mm-mm. 2025 ini alhamdulillah saya dapat murid hampir penuh ya. Mm-mm. Tapi Mm-mm. memang di Godean itu sulit untuk penuh ya, hanya Mm-mm. beberapa sekolah aja yang bisa penuh. Alhamdulillah saya mendapatkan murid 25, itu bagi saya luar biasa Oh Mas. ya, oke. Luar biasa karena di sekitar saya masih banyak sekolah yang Mm-mm. muridnya tuh baru sedikit ya, di Ya. bawah 20, di sekitaran itulah masih Mm-mm. masih banyak. Jadi saya bersyukur, dan saya itu tantangan bagi saya bagaimana Mm-mm. mempertahankan Ya. ya ke depannya agar Mm-mm. tidak menurun kembali gitu Mas Yuda. Oke. Apa nih kira-kira keunikan dari SD Negeri Godean 3 Sleman ini, Bu? Keunikannya ya Mas ya, saya ini ilmunya saya Mm-mm. gali dari PGP ya. Mm-mm. Saya tuh menggali aset yang ada di Mm-mm. Godean Oke. 3. Mm-mm. Aset yang saya gali, nah utama di sini adalah sumber daya manusianya. Mm-mm. Saya punya guru-guru yang luar biasa sebenarnya ya. Mm-mm. Saya punya guru-guru yang masih muda, Mm-mm. kemudian mereka itu punya Mm-mm. kompetensi yang bagus, kompetensinya bahkan saya tuh punya tiga guru saya itu S2. Oh iya, oke. Iya, 3 guru saya itu S2, 2 diantaranya adalah guru penggerak. Mm-mm. Mm-mm. Jadi guru penggerak yang sudah lulus angkatan 9 kemarin. Mm-mm. Jadi istilahnya saya itu kalau mau mengajak teman-teman ya, Untuk rekan-rekan bergerak guru cepat. saya bergerak cepat itu insya Allah bisa. Oke. Nah, Mm-mm. jadi saya ingin mengembangkan sekolah ini menjadi sekolah yang lebih. Jadi melalui sinergi kolaborasi di antara kami semuanya, harapannya sekolah ini bisa berkembang untuk selalu lebih baik ke depannya. Oke, gitu, semoga Mas. ya Bu ya, dengan Amin. kehadiran dari Ibu Retno Dwi Wiranti sebagai kepala sekolah di sana, mudah-mudahan nanti SD Negeri Godean 3 Sleman ini akan semakin berprestasi ke depannya ya Bu Amin ya. ya rabbal alamin. Oke. Makasih Mas. Nah, kemudian ini Bu, ada nggak moto atau slogannya dari SD Negeri Godean 3 Sleman ini? Ada Mas. Apa itu? Slogannya dari SD Negeri Godean 3 itu adalah bersahabat. Oke, apa itu? Apa itu bersahabat? Bersih, sehat, asri, hijau, dan hebat. Oke, Nah, bersahabat merupakan slogan atau moto dari SD Negeri Godean 3 Sleman, yaitu bersahabat, yaitu bersih, sehat, asri, hijau, dan hebat. hebat. Oke, luar Oke. biasa. Mudah-mudahan nanti para murid, para siswanya menjadi siswa yang hebat gitu ya Bu Iya, ya. harapnya seperti itu, Oke, Mas. wow, luar biasa sekali. Itu tadi ya sedikit perkenalan kita dengan Ibu Retno Dwi Wiranti, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Beliau adalah Kepala Sekolah dari SD Negeri Godean 3 Sleman, Yogyakarta, yang kita hadirkan di program Gerbang Guru Penggerak, gerak bareng Guru Penggerak di siang hari ini. Oke, insan Rekasi dan sahabat BPKBDY, yang pasti kita akan menemani nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita kali ini akan membahas terkait penguatan numerasi dalam kurikulum Merdeka. Nah, barangkali ini bisa disampaikan juga terkait dengan numerasi itu sendiri Bu. Silakan Bu Retno. Numerasi ya Mas ya. Mm-mm. Kalau kita di kalangan umum ya, masyarakat umum itu sering mengatakan bahwa numerasi ya, numerasi itu sama dengan matematika. Mm-mm. Nah, ini yang miskonsepsi yang selama ini terdengar ya, Ya. bahwa numerasi itu sama dengan matematika. Nah, sebenarnya nggak seperti itu, Mas. Kadang gini ya, diasumsikan bahwa numerasi itu dari kata number, Number, ya. kemudian bilangan.
angka-angka, kemudian berhitung. Mm-mm. Nah, sebenarnya bukan itu. Bukan itu ya. Ya, bukan. Jadi numerasi itu adalah gimana ya? Sikap atau pengetahuan kita, Mm-mm. sikap, pengetahuan, keterampilan kita itu dalam menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Mm-mm. Jadi tidak hanya kemampuan hitung-hitung saja. Nah, Mm-mm. numerasi. Kalau misalnya diibaratkan dalam suatu diagram Venn ya, Mm-mm. dalam suatu diagram Venn itu bahwa numerasi itu ada di dalam matematika. Mm-mm. Jadi numerasi itu ada di dalam lingkaran matematika. Matematika. Ya, Mm-mm. matematika itu luas ya. Matematika itu luas, matematika itu lebih abstrak. Nah, dari hal-hal ilmu-ilmu matematika yang abstrak ini, nah kemudian direalkan ya Mm-mm. dalam numerasi ini. Mm-mm. Maksudnya direalkan itu adalah diterapkan dalam kehidupan, diaplikasikan dalam kehidupan Kehidupan sehari-hari sehari-hari. ya. Ya, jadi matematika itu adalah ilmunya, ilmu Mm-mm. abstrak. Nah, Mm-mm. kemudian matematika ini dikonkretkan dalam aplikasi sehari-hari Mm-mm. gitu, Mas. Oke, jadi pengertian numerasi di sini tidak sama dengan matematika ya Bu ya. Iya, Mas Yuda. Oke, nah interogasi pastinya kan dari sedikit tadi sudah disampaikan terkait apa itu numerasi. Jadi Anda interogasi juga sahabat BPGPDY jangan salah dengan matematika gitu ya. Oke, nah mengapa numerasi itu penting sekali Bu? Ini ya Mas, numerasi itu penting karena Mm-mm. begini Mas, numerasi itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari Oke. ya. Mm-mm. Jadi numerasi itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari, dekat sekali. Nah, Mm-mm. anak-anak itu kalau belajar matematika itu kan takut ya Mas, Mm-mm. kebanyakan takut, Mm-mm. momok. Nah, misalnya anak-anak itu diminta untuk perkalian, Mm-mm. menghafal. Nah, yang seperti ini ketika anak-anak itu menghafal perkalian Mm-mm. itu sudah gimana ya, anak itu sudah sindrom Udah takut duluan gitu ya. Iya, Betul Mas, kan? Sejauh ini betul. kan seperti itu gitu kan? Sudah takut duluan. Nah, beda ini kalau kita membelajarkannya lewat Mm-mm. pembelajaran yang menyenangkan. Oke. Nah, disinilah numerasinya dapat. Mm-mm. Jadi misalnya mengajarkan perkalian. Mm-mm. Nah, kita ibaratnya seperti ini ya Mas, misalnya di toples ya, Mm-mm. kita Kita punya toples kita lah punya gitu toples. Nah, ya. kita Oke. ibu-ibu ya di Mm-mm. rumah Bapak Ibu guru dan terutama ibu-ibu ya, kita Mm-mm. punya toples ibaratnya. Kita Mm-mm. punya toples itu ada toples 3. Mm-mm. Nah, di dalam toples tadi itu diisi permennya ada Mm-mm. 5. Iya. Kemudian toples yang kedua ada 5. Mm-mm. Toples yang ketiga juga ada 5. Nah, kalau matematika itu dikenalkan seperti ini dalam bentuk numerasi kehidupan Mm-mm. sehari-hari, ini tuh anak seneng loh Mas. Asik gitu ya. Asik karena Jadi mereka tidak betul. beban. Jadi tidak terkesan kita tuh belajar matematika gitu kan? Iya kan? Mm-mm. Ya, jadi tadi toplesnya ada 3. Di Mm-mm. dalam toples ada permennya 5. Di Mm-mm. sini 5, di sini Iya. 5. Nah, ini kalau numerasinya seperti ini Iya. ya, tapi kalau dalam matematikanya kan berarti 3 Mm-mm. kali 5. Mm-mm. Anak-anak kalau udah tiba-tiba dikasih suruh hafalin 3 kali 5 sama dengan Mm-mm. Wah tuh pusing ya. iya, itu masih angka yang kecil aja, Mm-mm. Betul. mungkin anak-anak masih bisa, tapi Mm-mm. nanti Mm-mm. ketika ada angka-angka yang besar dan Yang sudah ratusan gitu kan juga kan iya semakin Mas. pusing gitu Nah, ya. Mm-mm. inilah yang perlu diterapkan Bapak Ibu guru Mm-mm. pendidik ya, Mm-mm. utamanya dari kelas bawah, Mm-mm. dari kelas awal itu Mm-mm. jangan didrill dengan hafalan. Oke. Jadi Mm-mm. bahwa matematika itu adalah kontekstual, Mm-mm. dikontekstualkan. Mm-mm. Jadi seperti tadi saya contohkan perkalian. Anak itu oh, dia terpola ya, Mm-mm. di pemikiran dia tuh terpola. Oh, seperti itu ya perkalian dalam Mm-mm. kehidupan. Anak itu akan mudah. Di toples pertama 5, berarti Mm-mm. di toples kedua 5, Mm-mm. di toples berikutnya 5. Wah, Mm-mm. 15. Nah, itu Nah, mudah itu Mas. ya. Oke. Tapi Mm-mm. kalau tiba-tiba perkalian 3 kali 5, Akan itu bingung ya. iya. Akan bingung dan lama juga kan akhirnya untuk berpikirnya gitu kan ya. Betul. Nah, Mm-mm. jadi itu ya Mas ya, Mm. matematika itu dikontekstualkan dalam kehidupan sehari-hari anak, kehidupan Mm-mm. yang dekat dengan anak. Mm-mm. Kemudian misalnya juga ketika kita belanja Mm-mm. belanja
ke Pasar pasar, misalnya misalnya anak ya. diajak ke pasar gitu ya Mas ya. Ya. Nanti anak-anak diajak misalnya, Misalnya mau beli apa gitu nah ya. misalnya beli sate, Oke, beli ya sate. beli sate, beli sate sabungkus itu satenya harganya 8.000 Mm-mm. misalnya. Nah ini tuh untuk penguatan dasar ya. Mm-mm, mm-mm, Nih misalnya satenya 8.000, mm-mm, kemudian ibunya beri uang. mm-mm, Nah kira-kira kamu bawa uang berapa nak? mm-mm. Nah anak nanti bisa berpikir, Iya. kalau harganya 8.000 berarti saya harus bawa uang berapa? Mm-mm, mm-mm. Berarti paling nggak bawa uang 10.000. Nah Ya. 10.000-nya itu uangnya bentuknya apa? Mm-mm, Bisa dalam bentuk 1 lembar ribuan, mm-mm. bisa dalam bentuk 5 ribuan dua, Dua atau atau dalam bentuk 20 20 ribuan. ribuan Nah bisa bisa. macam-macam. Mm-mm, Nah kemudian nanti untuk beli ya, untuk beli mm-mm, diberikan. Setelah itu, nah anak diminta untuk memperkirakan, mm-mm. menghitung kira-kira nanti kembaliannya berapa Berapa ya. ya? Mm-mm. Nah, Ya. anak pasti bisa itu. Kalau Mm. dia bawa uang 10.000, kembaliannya Mm-mm, berapa coba? mm-mm. Ayo berapa Nah, coba berapa ya? coba? Iya. Mm-mm, Oh, ya. 2.000 dengan mudahnya. Anak Mm-mm. itu mudah, anak kelas 1 itu dengan mudah. 10.000 dipakai untuk beli sate Sate 8.000 8.000, masih sisa berapa masih ya? sisa 2.000. Oke, Itu hal gitu yang ya. mudah. Mm-mm, Kalau misalnya bawa uang 20.000, nah mm-mm, sisa kembalinya berapa? Dia anak itu bisa, mm-mm, anak kelas 1, kelas 2 itu bisa. mm-mm, Tapi ini bedanya, kalau di matematika Bapak Ibu guru bila mengajarkan mm-mm, matematikanya itu hanya angka mm-mm, mm-mm, 10.000, 1, mm-mm, nolnya 4 gitu. Kemudian dikurangi 8, nolnya 3. Nah, mm-mm. itu berat, Mbak. Pusing ya. Berat itu bagi anak kelas 2, kelas 3 itu berat itu. Mm-mm, Nah, jadi mengapa numerasi itu penting? mm-mm, Karena itu Mas, mm-mm. numerasi itu dekat ya, dekat Oke, dengan dengan kita, dekat dengan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu iya, ya. dekat dengan Oke. anak-anak Nah, gitu. sejauh ini seperti apa sih kemampuan numerasi secara umum, khususnya di Indonesia sendiri, Bu? Kalau kemampuan numerasi secara umum di Indonesia itu masih bisa dikatakan rendah ya Rendah Mas ya? ya. Oke. Mm-mm. Ini hasil PISA ya. Mm-mm, betul. Mm-mm. Hasil PISA tahun 2000, 2022 ya? ya itu kita masih Heeh. masih di bawah nggih. Mm-mm. 2018 itu kita Mm-mm. peringkat Mm-mm. 73. Mm-mm. Di 2024 kemarin Mm-mm. mengalami kenaikan, tapi Mm-mm. juga masih di bawah ya Mas Mm-mm. ya, nggih. Mm-mm. Tapi ya lumayan ada peningkatan. Nah, inilah mengapa pemerintah itu apa ya, menginisiasi Mm-mm. adanya gerakan literasi Literasi numerasi ini ya, numerasi, iya. literasi numerasi ini Mm-mm. karena memang kalau dilihat literasi numerasi kita masih ada di bawah. Nah, pemerintah kan ada ini ya namanya AKM gitu ya Mas Mm-mm. ya, Mm-mm. ANBK, ANBK. ya asesmen nasional asesmen nasional berbasis kompetensi ya. Mm-mm. Ah, Numerasi? nomor AKM ya, Mm-mm. asesmen kompetensi minimum. Nah, Ya. minimum. Nah, itu di situ ada penguatan diantaranya numerasi matematika. Nah, Oke. itu. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan tingkat numerasi di Indonesia itu masih selalu rendah itu? Nah, ini ya Mas ya, yang ini pertanyaan yang sering muncul. Nah, jadi Ya. ini karena ya memang ini kita ya guru-guru ya, guru-guru ini belum memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu yang kontekstual. Mm-mm. Kemudian model pembelajaran, Mm-mm. metode pembelajaran yang digunakan itu juga masih Mm-mm. apa ya Mas ya, belum menyenangkan. Jadi Mm-mm. anak itu kalau mendengar kata Mm-mm. numerasi, mendengar kata matematika Mm-mm. itu sudah males duluan ya istilahnya gitu. Ya, jadi takut duluan Iya, gitu ya. jadi harus Susah gitu ya. jadi Mm-mm. harus ada metode atau Cara cara ya pembelajaran itu yang menyenangkan. menyenangkan. Nah, maka dari itu di kurikulum merdeka Mm-mm. ya, di kurikulum merdeka ini Mm-mm. kan apa namanya, poin dari kurikulum merdeka itu adalah adanya penguatan karakter. Mm-mm. Nah, penguatan karakter ini yang dituangkan dalam P5 Mas, Mm-mm. Ya. kegiatan P5 Oke. ya, Mm-mm. penguatan profil pelajar
Pancasila. Nah, Mm-mm. proyek penguatan Profil profil pelajar pelajar Pancasila. Pancasila. Jadi pembelajaran-pembelajaran itu melalui Mm-mm. kegiatan proyek, Mas. Mm-mm. Jadi kalau melalui kegiatan proyek itu anak-anak itu seneng, Mm-mm. ya anak-anak itu seneng. Misalnya gini, Mas. eh Kalau di kurikulum Merdeka itu kan ada beberapa tema ya, Iya. ada beberapa Mm-mm. tema. Nah, misalnya tema saya ambil contoh di sini misalnya tema apa ya? Kewirausahaan Bisa kan, bisa. misalnya tema kewirausahaan ya Mas ya. Ya. Tema kewirausahaan. Nah, anak-anak dikaitkan ini dengan numerasi. Ya. Nah, misalnya kalau di sekolah saya ya Mas ya, saya contohkan ini di Ya. sekolah saya. Ini sekolah saya itu ada pohon mangga. Oke. Nah, pohon mangganya itu kalau berbuah lumayan banyak Lebat Mas. ya. Dan manis. Nah, itu. Nah, ini kita kenalkan ke kewirausahaan pada anak-anak, misalnya proses membuat jus ya, Mm-mm. jus mangga. Jus mangga. Nah, dari jus mangga ini yang dibuat, kemudian nanti anak-anak diajarkan dari prosesnya ya. Nah, dari prosesnya. Karena kalau P5 itu adalah lintas mapel ya. Jadi numerasi itu tidak hanya di matematika Iya, saja, Mas. iya. Nah, ini kalau di P5 itu lintas mapel. Jadi prosedur ya, diajarkan ini bahasa Indonesia Bagaimana masuk ke caranya ya? ya, Prosesnya caranya, kan? prosesnya, teks prosedur cara membuat jus Jus mangga. mangga. Nah, nanti dari jus mangga yang sudah dibuat, kemudian dibungkus, Mm-mm. kemudian dihitung. Ya, Mm-mm. dihitung di sini sebelum dibungkus, sebelum dibuat ini numerasinya ada juga, Mas. Ada juga. Ada perbandingan di sini ya, perbandingan airnya seberapa. Mm-mm. Kemudian gulanya, Gulanya seberapa. Mm-mm. Nah, kemudian mangganya Mangganya sendiri. Nah, biar tidak terlalu kental, tidak terlalu encer. Nah, ini adalah rasio perbandingan di numerasi. Nah, itu seperti itu. Numerasi dapat di sini. Nah, kemudian kalau itu sudah dibuat jus, kemudian dibungkus, kemudian nanti tadi Mm-mm. berapa liter airnya, kemudian mangganya berapa kilo, gulanya berapa kilo. Nah, setelah jadi semuanya dibungkus, nanti ada berapa bungkus itu, Iya. Mas. Nah, ada berapa bungkus itu, kemudian nanti dihitung. Nah, misalnya ini saya mau dijual di kantin. Nah, anak-anak Iya. diajak berjualan ya, menjual hasil karyanya tadi di kantin. Kira-kira biar nggak, kalau mau jualan kan maunya laba ya Mas Iya, ya. untung. Jangan sampai rugi. Nah, itu dihitung nanti ada berapa bungkus, kemudian tadi modalnya berapa. Nah, di situ bisa kita dapatkan per bungkusnya itu harganya berapa. Nah, dari oke. sini nanti kita adakan apa namanya itu Apa? pasar, apa itu? Market day Market gitu. day ya, Ya, market oke. day dari hasil anak-anak. Kemudian nanti kalau ini kan kemarin itu pengalaman kami kelas 4 ya yang menerapkan P5, kelas Iya. 4 yang jualan, kemudian kelas lain itu yang beli. Oke. Nah, di situ kelas lain yang beli dijual dengan harga 2.000 per plastik itu ya, per bungkus plastik itu 2.000. Nah, kemudian di sini anak-anak penguatan numerasinya juga dapat. Iya. Karena kalau beli 1 2.000, kalau beli 2 4.000. Nah, kalau beli 3 misalnya, Bapak Ibu guru ada yang beli 3, bawa uang 10.000. Nah, Ya. nanti pengembaliannya berapa? Nah, anak-anak di sini belajar. Belajar ya. Belajar pengembalian seperti itu. Oke. Oke. Baik, Inca Edukasi dan juga sahabat BPKBDY, kita masih di program Gerbang Guru Penggerak, gerak bareng guru penggerak bersama dengan Ibu Retno Dwi Wiranti, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Beliau adalah kepala sekolah dari SD Negeri Godean 3 Sleman, Yogyakarta, dan kali ini membahas terkait penguatan numerasi dalam kurikulum Merdeka. Bu, kita juga akan ada kuis ya. Kita kasih pertanyaan untuk kuis kepada insan edukasi dan juga sahabat BPKBDY yang terkait dengan apa namanya topik kita kali ini, yaitu penguatan numerasi dalam kurikulum Merdeka. Bu Retno, kira-kira sudah siapkah dengan pertanyaan kuisnya? Apa ini kira-kira? Kasih kuis, pertanyaan Iya, kuis ya Mas iya. ya. Jadi Oke nanti deh. siapa yang bisa menjawab dengan benar nanti akan mendapatkan hadiah menarik dari Radio Edukasi. Ada gitu, Bu. hadiahnya, ada hadiah hadiahnya. menarik. Untuk itu insan edukasi juga sahabat BPKBDY, pokoknya pantengin terus acara ini nggak usah nanti.
Kira-kira apa ini kuisnya, Bu? Silakan. Oke, kuisnya yang mudah aja Mas, Oke. apa ya? Nah, insan edukasi dan sahabat BBGP DIY, Mm-mm. untuk kuis yang akan saya berikan pertanyaannya mudah aja ya. Oke. Bapak Ibu guru bisa mengirimkan tadi di nomor yang udah disampaikan oleh Mas Yuda. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan numerasi gitu. Oke, Udah, itu ya. ulangi. Oke, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan numerasi? Baik, Oke. interogasi itu ya tentang pertanyaan kuis hari ini, yaitu apa yang dimaksud dengan numerasi. Silakan interogasi dan sahabat BBGBDIY yang sudah tahu jawabannya langsung saja kirimkan melalui WhatsApp di nomor 0856 900 1251. Saya ulangi ya. Silakan kirimkan jawaban Anda melalui WhatsApp Radio Edukasi di nomor 0856 900 1251. Gampang kan? Nah, silakan yang pasti kita tunggu hingga acara ini selesai dan siapa tahu jawaban Anda benar, nanti akan mendapatkan hadiah menarik dari Radio Edukasi. Dan kuis ini hanya berlaku untuk pemirsa dan pendengar Radio Edukasi di wilayah DIY ya. Oh, Untuk hanya sementara DIY ya, di Mas DIY ya. saja dulu. Nanti suatu saat kalau sudah kita semuanya siap, nanti bisa ke seluruh Indonesia gitu. Oke. Oke, jadi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan numerasi. Oke, Bu Retno, kita akan jeda dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi obrolan kita terkait penguatan numerasi dalam kurikulum Merdeka. Setelah kita menyimak beberapa selingan berikut, tetap di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Bapak Ibu Guru penggerak komunitas belajar, sekarang tersedia area komunitas belajar di Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat 3 jenis area komunitas belajar yang dapat Bapak Ibu gunakan, yaitu area luar ruang atau outdoor, area di dalam ruangan atau indoor. Area outdoor dan indoor ini dapat Bapak Ibu gunakan untuk peserta dengan kapasitas maksimal 30 orang. Khusus untuk indoor dan outdoor, hanya diperuntukkan bagi komunitas belajar dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika diperlukan, BBGPDIY juga menyediakan narasumber untuk memfasilitasi pengguna area komunitas belajar. Jenis area yang ketiga adalah area online atau daring. Di sini Bapak Ibu dapat bersiaran di Radio Edukasi BBGP DIY. Waktu penggunaan layanan area komunitas belajar dimulai pada jam 1 sampai 4 sore atau menyesuaikan kesepakatan antara BBGP DIY dengan komunitas belajar. Prosedur permohonan pelayanan sangat mudah. Komunitas belajar mengajukan permohonan penggunaan fasilitas melalui Supokja Pemberdayaan Komunitas. Permohonan mencantumkan hari dan tanggal pelaksanaan, jumlah peserta dan instansi asal, serta materi atau topik yang ingin Bapak Ibu pelajari. Selanjutnya, sesuai disposisi dari Kepala BBGPDIY, maka Supokja Pemberdayaan Komunitas akan mengatur permohonan penggunaan area komunitas belajar dan mengkomunikasikannya dengan urusan rumah tangga. Ayo daftar sekarang. Penggunaan area komunitas belajar ini tidak dikenakan biaya atau gratis. Silakan menghubungi kami melalui surat elektronik pemberdayaan-komunitas.bbgpdiy@gmail.com. Jangan lupa tuliskan area kombel pada subjek email. Dan isilah formulir pendaftaran di alamat bit.ly/daftar-area kombel. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Merdeka belajar, belajar dari mana saja di dalam komunitas belajar. Nama saya Trias Agataroni, biasanya saya dipanggil Ibu Trias. Saya adalah guru penggerak di SMA YPK Diaspora. Menurut saya, kegiatan
atau program pelatihan guru penggerak ini sangat baik karena pengaruhnya sangat membantu saya di dalam kelas. Seperti contoh, anak-anak menjadi lebih akrab kepada saya dan lebih terbuka terkait minat mereka dan kekurangan-kekurangan yang mereka alami selama belajar. Mereka menjadi lebih fokus dan kami bisa berkolaborasi bersama-sama. Ya, masih di Radio Edukasi Cerdas, Santun, dan Menghibur. Masih bersama Yuda Wijasena dan juga Ibu Retno Dwi Wiranti, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Beliau adalah Kepala Sekolah dari SD Negeri Godean 3 Sleman, yang kali ini kita hadirkan dalam program Gerbang Guru Penggerak, Gerak Bareng Guru Penggerak. Di episode kali ini dalam topik penguatan numerasi dalam kurikulum Merdeka. Baik, selamat bergabung juga untuk Insan Edukasi dan sahabat BPGB-DIY yang kali ini baru saja menyimak melalui streaming di bbgbdiy.kemdikbud.go.id/radioedukasi atau yang menyaksikan melalui kanal YouTube BPGB-DIY. Baik, kita akan melanjutkan lagi obrolan saya bersama dengan Ibu Retno Dwi Wiranti, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, yang mana kita masih membahas terkait penguatan numerasi dalam kurikulum Merdeka. Dan tadi sebelum kita jeda, kita juga sudah memberikan kuis pertanyaan ya Bu Retno ya, yang mana ini bisa Insan Edukasi dan sahabat BPGB-DIY jawab. Kalau sudah tahu jawabannya langsung saja kirimkan melalui WhatsApp di 0856 900 1251. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan numerasi? Saya ulangi, apa yang dimaksud dengan numerasi? Baik Bu Retno, terkait dengan numerasi itu sendiri. Nah, contoh-contoh numerasi tadi kan sudah beberapa sudah dibahas ya Bu ya, terkait misalnya dengan berbelanja, itu juga bisa di sana ada numerasinya gitu ya Bu ya. Kemudian di situ juga tadi membuat jus, betul ya, membuat jus mangga, di situ kan kita juga harus menakar ya Bu ya, perbandingan antara air, kemudian gulanya sendiri dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dari sisi olahraga itu ada nggak sih? Ada Mas. Ada juga ya? Ada. Karena Oke. ini ya Mas, numerasi itu bukan hanya ada di pelajaran matematika. Oke, Nah, yes. ini juga miskonsepsi yang selama ini kita dengar bahwa numerasi itu hanya ada di matematika. Iya. Nah, ini miskonsepsinya Mm-mm. bahwa bahwa numerasi itu ada di semua numerasi itu ada di semua mata pelajaran. pelajaran, ya. Tidak hanya matematika. Mas Yuda tanya tentang di olahraga. Nah, olahraga itu kalau kita namanya PJOK ya Mas Oke, ya. PJOK. Pendidikan Jasmani, Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Kesehatan. Ya. Mm-mm. Di PJOK itu numerasinya dapat. Nah, misalnya ya ini ukur tinggi badan. Oke, Ya, mengukur ukur tinggi tinggi badan, badan. berat badan. Hmm. Nah, ini ya kalau kita buat project juga. Nah, ini jadi project P5. P5 itu bukan tugasnya guru kelas, Mas. Mm-mm. Jadi P5 itu bukan hanya tugasnya guru kelas saja, tetapi P5 itu adalah tugasnya juga untuk Bapak Ibu guru PJOK, Bapak Ibu guru agama, dan jadi berkolaborasi dengan Ya. guru kelas kalau di SD. Nah, tadi misalnya mengukur tinggi badan atau mengukur berat badan. Ya. Nah, ini nanti anak-anak dibuat project. Nah, ini Oke. kalau projectnya yang pas itu temanya adalah ini tema bangun jiwa dan raganya. Bangun jiwa dan raga. Iya, Mas Yuda. Oke. Tema bangun jiwa dan raganya, misalnya kegiatannya itu mengukur tinggi badan, berat badan. Anak diberi project untuk mengukur tinggi badan teman-temannya. Teman-temannya. Ya, boleh teman-teman sekelas atau boleh di selain kelasnya. Misalnya anak kelas 6 diminta untuk project untuk mengukur seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 5. Nah, itu bisa. Nah, kemudian tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Nah, itu nanti dituangkan, Mas. Dituangkan dalam tabel. Oh ya. Nah, di oke. dalam tabel itu masuk domain statistika, data dan statistika. Ya. Nah, ini domainnya matematika, numerasi ya. Nah, jadi matematikanya itu dapat
ya dari kegiatan numerasi ini. Dibuat tabel, kemudian tuangkan, karena menuangkan dalam tabel itu juga tidak sembarang, Mas. Jadi kalau misalnya berat badannya, ada yang berat badannya 25 kilo, ada yang 28, ada yang 23, ada yang 30. Nah, ini menuangkannya dalam tabel itu pun harus urut ya, urut dari paling atas atau paling bawah, paling tinggi atau paling rendah tinggi badannya. Jadi anak-anak di sini akan mendapatkan pengetahuan, keterampilan dalam menuangkan dalam bentuk tabel. Nah, kemudian kalau sudah berbentuk tabel, nah ini kita analisa, kita baca tabel itu sudah sesuai atau belum, sudah runtut atau belum. Kemudian orang lain itu kalau membaca itu terjadi miskonsepsi tentang tabel itu atau tidak. Nah, kalau gitu. Nah, dari tabel ini tadi, dari data yang didapat kemudian dituangkan dalam bentuk statistika. Nah, kemudian dikaitkan dengan pembelajaran PJOK tadi ya. Nah, ini hitung ideal misalnya hitung keidealan ya, apa istilahnya? Itu ya. Berat badan dan tinggi badan itu idealnya berapa? Kalau tingginya sekian, berat badannya sekian, itu ideal apa enggak? Nah, itu kan ada rumusnya juga ya, Mas ya. Nah, ada rumusnya. Nah, di sini anak-anak, Bapak Ibu gurunya memberikan rumus berat badan ideal dan tinggi badan idealnya, diberi rumus, kemudian anak itu memasukkan angka-angka itu di rumus tersebut. Nah, kemudian akan didapatkan keidealan atau ketidakidealan. Nah, di sini Mas. Nah, proyeknya itu bagus banget ini. Nah, kalau udah ideal gimana? Ya sudah, itu udah bagus, tinggal pertahankan, tinggal olahraga, giat, makan, pola makan dijaga. Tapi ketika tidak ideal gimana, Mas? Nah, ini ketika tinggi badan dan berat badan tidak ideal, ini anak-anak diajak berpikir kritis, berpikir bagaimana mereka bisa memberikan rekomendasi kepada teman-temannya tadi, diberikan menu seimbang ya, gizi harus seimbang. Pola makannya harus seimbang gitu ya. Mas, ya pola makannya seperti apa, olahraganya seperti apa, kebutuhan kalorinya apa yang perlu dipenuhi. Termasuk juga istirahatnya gitu ya. Betul istirahatnya harus diatur gitu ya. Oke, jadi banyak sekali ya contoh-contoh numerasi yang bisa kita peroleh dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dari olahraga pun juga kita sebetulnya bisa, di sana juga ada numerasinya ya kan. Kemudian dari tadi berbelanja sudah ya, kemudian juga membuat jus mangga, kita bisa membuat perbandingan antara airnya, kemudian dengan gulanya, termasuk juga dengan material utamanya mangganya sendiri gitu ya Bu ya. Kalau misalnya di budaya, misalnya seni tarian itu bisa nggak sih ada numerasi juga? Ada Mas, ya di budaya, di seni ya. Di seni itu, nah misalnya, kalau numerasinya pola, ya. Pola gerakan maksudnya? Pola lantai. Oh, pola lantai. Ya, gitu ya. Pola lantai. Pola lantai itu nanti masuknya ke numerasi geometri. Oh, geometri. Ya, ada yang bentuk persegi, ya, ada yang bentuk lurus horizontal, kemudian ada yang bentuk zigzag. Nah, ada yang bentuk segitiga, ada yang bentuk lingkaran. Nah, ini numerasi juga dapat. Kemudian itu seni tari misalnya ya, seni yang lain. Misalnya seni seni rupa ya, seni rupa menggambar batik Mas. Nah, kita kaya loh punya batik ya. Jogja punya batik, motif-motif batik itu bermacam-macam. Nah, itu kan ada motif-motif, nah itu berbentuk bangun geometri. Nah, jadi anak-anak itu dikenalkan sedini mungkin bahwa yang ada dalam kehidupan kita, dekat dengan kita itu adalah numerasi. Banyak sekali. Misalnya tadi bangun, pola bangun kita batik ya, batik. Bapak Ibu di rumah. Yang dikenakan Ibu Retno ini batik apa ini motifnya? Wah, ini motif apa ya Mas ada ya? Campuran, ada parang juga sepertinya ya di belakang. Iya, ada di belakang ada parang. Nah, ini motif-motifnya kan ada nanti ada berbentuk bunga atau daun.
geometri yang ini Oke, misalnya yang Mas kotak-kotak apa gitu ya. kotak ya Mm-mm. Mas ya, misalnya ada jejar Jajaran genjang, genjang, kemudian ada segitiga, lingkaran. iya ada lingkaran, ada Mm-mm. persegi. Nah, begitu juga kalau anak-anak ini, saya jadi ingat itu sajadah ya, Mm-mm. sajadah itu kan ada motif-motifnya juga. Iya. Saya ingat itu Mm-mm. anak saya ngajarkan ke anak saya itu waktu TK. Mm-mm. Itu mudah banget loh Mas, anak TK itu bilang jejar genjang itu Oke. mudah. Padahal bagi saya itu jejar genjang itu sesuatu yang sulit. Agak membayangkan kan bingung ya. Iya, tapi begitu saya itu mengajarkan Mm-mm. anak saya waktu itu pas di Mm-mm. masjid itu Mm-mm. tanpa sengaja juga. Mm-mm. Pas di masjid kemudian anak saya, ini bentuk jejar genjang. Saya bilang aja, "Nak, ini loh, ini namanya jejar genjang, bangun jejar genjang." Itu ingat sampai dia itu berhari-hari, sampai dia saya Mm-mm. tanya lagi di beberapa tahun itu Mm-mm. ingat, oh bangun seperti itu namanya jejar genjang. Ya. Nah, beda ketika kita pembelajaran di matematika. Lah, ini hafalkan. Ya. Bentuk seperti ini bangun jejar Mm-mm. genjang. Mm-mm. Yang seperti ini bangun trapesium. Ya. Yang seperti ini persegi panjang. Nah, Mm-mm. ini matematika banget Mas. Tapi Mm-mm. ketika matematika dikaitkan dengan numerasi, luar biasa, Luar biasa mudah. ya. Iya. Oke. Baik, interogasi dan juga sahabat BBGBDY, barangkali Anda ingin mengajukan pertanyaan, silakan ya, bisa mengirimkannya melalui WhatsApp di nomor 0856 900 1251, 0856 900 1251. Dan kita ulangi lagi kuis pertanyaan untuk pemirsa dan juga pendengar Radio Edukasi. Untuk kuis pertanyaan hari ini adalah apa yang dimaksud dengan numerasi. Saya ulangi, apa yang dimaksud dengan numerasi. Silakan bagi Anda yang sudah tahu jawabannya, silakan kirimkan melalui WhatsApp di nomor 0856 900 1251, 0856 900 1251. Siapa tahu jawaban Anda benar, Anda akan mendapatkan hadiah menarik dari Radio Edukasi. Baik, Bu Retno, terkait dengan numerasi ya, kita masih membahas terkait penguatan numerasi dalam kurikulum Merdeka. Nah, apa kaitannya dengan ANBK dan numerasi itu sendiri, Bu? Kaitan ini ya Mas Mm-mm. ya, kaitan antara Mm-mm. ANBK dengan numerasi. Numerasi. Nah, kenapa numerasi itu ada di ANBK Mm-mm, gitu ya. ya? Nah, ini karena itu tadi Mas, numerasi kita kalau dilihat dari PISA kita masih rendah, Iya. makanya ini adalah program Mm-mm. Kemendikbudristek ya, Ya. untuk penguatan literasi dan numerasi. Mm-mm. Nah, dari penguatan literasi numerasi ini harapannya kalau ada asesmen ya Mas ya, Mm-mm, asesmen penilaian. tingkat nasional, ini kan bisa mengukur ya, Mm-mm. bisa mengukur bagaimana sih kurikulum di Indonesia itu, bagaimana proses pembelajaran yang sudah Mm-mm. dilakukan guru-gurunya, kok hasilnya misalnya masih rendah, Mm-mm. berarti ada yang perlu diperbaiki. Ya. Nah, ada yang perlu diperbaiki. Nah, dari kurikulumnya kita sekarang kurikulum Merdeka ya. Kemudian dari guru-gurunya ada pelatihan-pelatihan ya. Melalui pelatihan-pelatihan ini harapannya Bapak Ibu guru itu bisa menerapkan Mm-mm. numerasi dalam pembelajaran ya. Mm-mm. Jadi matematika tidak lagi pembelajaran monoton yang hanya Biasa saja gitu biasa ya. saja, hitung-hitungan, hanya itu-itu. Kemudian hafalan. Nah, ini. Nah, jadi apa namanya? Di ANBK anak-anak itu dibiasakan Untuk berpikir kritis, logis gitu ya, kan? berpikir kritis, Kritis, logis, ya. penalaran, bagaimana menyelesaikan masalah ya. Iya. Jadi kalau di soal ANBK ya Mas, ANBK itu sebenarnya bisa dinalar Mas. Jadi beda sekali dengan soal matematika. Kalau misalnya matematika zaman dulu itu kalau dulu namanya UN gitu ya, atau ujian nasional atau asesmen kalau ASPD. Kalau Ya. ASPD kalau sekarang udah berbasis numerasi sih. Ya. Dulu sebelum berbasis numerasi itu hanya hitungan. Nah, tetapi kalau ANBK itu adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di situ ada soal, kalau di ANBK itu misalnya ada soal saya ingat itu dulu waktu ngajar di kelas 5. Ya. Ini kolam renang. Ya, itu kan dekat dengan anak. Anak sering ke kolam renang, berenang, kemudian anak itu mengamati, bisa mengidentifikasi, menganalisis
panjang kolam renang. Hmm, Nah, ya. panjang luas. Nah, Mm-mm. luas kolam renang itu berapa? Mm-mm. Nah, ini panjang kali lebar. Kali Nah, kalau di lebar, ya. matematika itu kan hanya pokoknya kalau luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Titik gitu ya. Titik. Tapi kalau kita kaitkan dengan kehidupan nyata, misalnya tadi di kolam renang, panjangnya berapa dihitung, kita ajak anak untuk menghitung, ya. Kemudian lebarnya berapa. Nah, nanti luasnya semua itu, nah itu kan ada ubinnya ya, Iya, Mas ya. betul. Nah, itu misalnya 1 meter. 1 meter itu ubinnya, kalau ubinnya yang ukuran 20 cm, Iya. berarti kan 1 meternya butuh 5 Iya, ya. Ya, 5. butuh 5. Nah, butuh 5 nanti kalau dari ujung sini sampai ujung sini itu ada berapa Mm-mm. kotak Ada berapa ubin, ubin gitu kan ya, ada berapa ubin. Nah, berarti ada berapa Sehingga- meter. nah, Nah, ini gitu. numerasinya dapat, Mas. Oke. Dari panjangnya dapat. Mhm. Nah, anak bisa menghitung panjang dari ubin. Kemudian lebarnya dapat. Nah, kemudian nanti bisa menghitung luas ya, luas kolam itu berapa. Itu kalau misalnya di dalamnya itu kan ada ubinnya juga ya. Kalau misalnya airnya kering. Kalau airnya kering bisa dihitung Iya, bisa ubinnya. dihitung, iya. Tapi kalau airnya tidak kering, nah ini anak bisa berpikir kritis ya, dianalogikan bahwa yang ada di dalam itu adalah kotak-kotak ini tadi. Ubin-ubin Ubin, tadi dipindahkan ke situ. Nah, itu nanti ada berapa kalau dihitung. Nah, oh ternyata ada misalnya ada 50 ubin. Nah, ada 50. Nah, ternyata 50 itu didapat dari mana? Didapat dari 5 meter kali 5. Nah, itu untuk kolam yang lumayan agak kecil ya Mas Kecil, ya. ya. 5 meter kali 10 yang untuk anak-anak itu. Nah, itu. Nah, contohnya Oke. NBK gitu oke. Mas. Sesuai dengan topik kita kali ini, penguatan numerasi dalam kurikulum Merdeka. Nah, mungkin ada kiat nih. Kiat adalah menguatkan numerasi di sekolah sendiri, seperti apa ini, Bu? Kiat itu Mas ini ya. Anak itu udah dengar matematika. Kalau anak yang kurang suka matematika itu udah wow gitu ya, males rasanya. Nah, kiatnya itu hanya satu, yaitu bagaimana kita membuat anak yang kurang Kurang suka suka dengan matematika itu. atau tidak suka itu menjadi mau. Mm-mm. Nah, syaratnya mau ini apa? Jadi kita tidak boleh menuntut kamu harus mampu. Nah, sebelum kita menuntut untuk mampu, nah kita ajak dulu anak itu mau. Mau itu maksudnya apa? Mau belajar. Ya, mau belajar matematika. Jadi dengan bagaimana biar anak itu mau. Ya. Nah, ini metode yang harus kita kuasai gunakan. sebagai guru ya Mas ya. Nah, ini metode pembelajarannya itu yang menyenangkan. Iya. Nah, ketika pembelajarannya menyenangkan, itu anak itu insya Allah anak itu tertarik. Anak itu mau. Tadi saya sampaikan melalui project ya. Project itu anak asik loh Mas. Iya. Tanya misalnya membuat data tadi ukuran sepatu, kok ukuran sepatu tadi ukuran tinggi badan, Tinggi berat badan. badan. Nah, itu anak membuat data itu seneng. Nah, jadi kalau anak itu sudah tertarik, karena kan tugasnya nggak monoton di kelas ya Mas, itu Iya. bisa dilakukan di luar Di luar, kelas. ya. Nah, kegiatan yang di luar kelas itu bagi anak itu menyenangkan ya, bisa sambil jalan, tapi ternyata dapat esensinya dapat. Nah, jadi anak itu mau dulu dengan pembelajaran yang menyenangkan, dengan project. Nah, kalau di kurikulum Merdeka, nah ini adalah model pembelajaran yang kita Gunakan. rekomendasikan itu adalah yang berbasis project dan Project. berbasis masalah. Jadi dari iya, masalah iya. ya Mas, di anak-anak itu biar mau itu dikasih masalah. Masalahnya itu maksudnya gini, misalnya ya, misalnya yang mudah aja, dia diminta sama ibunya itu beli bakso Mas. Oke. Nah, beli bakso 3 bungkus. Nah, beli bakso 3 bungkus. Ya. Nah, cuma di depan rumah misalnya, warung baksonya itu di depan rumah. Kemudian anak itu diminta beli bakso, coba kamu beli bakso 3 bungkus. Nah, terus kemudian disuruh bawa uang. Bawa uangnya berapa, Bu? Lah, coba dihitung. Kira-kira kamu harus bawa uang berapa biar kamu itu cukup untuk beli bakso tadi. Nah, ini Mas, masalah. Ya, jadi anak diberikan masalah, kemudian anak akan berpikir bagaimana
menyelesaikan masalah itu tadi. Ya. Kemudian oh ini ya. Nah, ketika anak itu sudah untuk menyelesaikan masalah, dia tertarik. Nah, ketika dia tertarik, nah ini. Jadi pembelajaran-pembelajaran yang dekat dengan anak ini pembelajaran agar anak mau itu dengan menggunakan project based learning Oke. atau problem based learning. Oke, jadi itu gitu. adalah kiat untuk menguatkan numerasi di sekolah Ibu ya. Iya, Mas. Oke, baik Bu Retno, kita akan kembali jeda dulu. Kita masih ada satu segmen lagi. Nanti akan kita lanjutkan lagi obrolan kita terkait penguatan numerasi dalam kurikulum Merdeka. So tetap di sini di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Oke. Salah satu tugas Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mengembangkan media pembelajaran sebagai perangkat ajar pada platform Merdeka Mengajar. Bahan ajar tersebut adalah C. Smart English Activity, bahan ajar bahasa Inggris jenjang SMA untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya adalah Smart, seni musik anak ringan dan terbuka. Bahan ajar seni musik jenjang SD yang berisi materi seni musik dan lagu yang ringan atau sederhana dan mudah dipahami anak, serta bersifat terbuka, yang artinya dapat digunakan untuk semua fase. Berikutnya adalah Sasando, Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu bahan ajar bahasa Indonesia jenjang SMA yang saat ini fokus pada materi puisi. Media pembelajaran yang dikembangkan BBGP DIY ini dapat diakses melalui platform Merdeka Mengajar, fitur perangkat ajar atau YouTube BBGP DIY, bisa juga melalui laman bbgpdiy.kemdikbud.go.id. Merdeka Belajar telah menjadi gerakan besar dan berkelanjutan yang menjadi milik masyarakat. Kini, guru mampu menjadi pemimpin pembelajaran dengan menciptakan proses belajar mengajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Komunitas budaya semakin berdaya dalam menciptakan ekosistem budaya yang berkelanjutan. Mahasiswa kian berani berinovasi untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Dan para pelajar di seluruh Indonesia siap untuk memeluk masa depan dengan pendidikan yang memerdekakan. Terima kasih sudah menjadi penggerak perubahan dalam kemajuan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Mari kita terus bergerak, lanjutkan Merdeka Belajar. Masih di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Kita kembali di program Gerbang Guru Penggerak, gerak bareng bersama Guru Penggerak. Dan kali ini bersama dengan Guru Penggerak, Ibu Retno Dwi Wiranti, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Beliau adalah Kepala Sekolah dari SD Negeri Godean 3 Sleman, Yogyakarta. Yang kali ini kita membahas terkait penguatan numerasi dalam kurikulum Merdeka. Selamat bergabung kepada Insider Edukasi dan sahabat BBGPDIY yang kali ini baru saja menyimak acara ini ya. Pastikan Anda tetap setia di acara ini, nggak usah nanti. Dan kita ingatkan lagi kuis yang tadi, barangkali Anda baru saja bergabung, bahwasanya kita juga memberikan satu buah kuis pertanyaan yang bisa Anda jawab. Yaitu pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan numerasi? Apa yang dimaksud dengan numerasi? Silakan jawaban Anda bisa dikirimkan melalui WhatsApp di 0856 900 1251. Siapa tahu jawaban Anda benar, nanti akan mendapatkan hadiah menarik dari Radio Edukasi. Dan saya ingatkan bahwasanya kuis ini hanya berlaku untuk daerah istimewa Yogyakarta. Baik, Bu Retno, kita akan lanjutkan lagi terkait penguatan numerasi dalam kurikulum Merdeka. Tadi sempat disinggung juga tentang pembelajaran di luar kelas ya. Itu contohnya seperti apa sih pembelajaran di luar kelas yang termasuk numerasi? Oke Mas, ya. Pembelajaran di luar kelas yang termasuk numerasi. Nah, ini saya jadi ingat ya. Saya jadi ingat itu ketika saya tuh dari dulu jadi guru itu dipatok nih ya di kelas 6 Mas ya. Oke. Di kelas 6 matematika ya. Dulu namanya matematika. Nah, ini saya itu mengajarkan ke anak-anak tentang luas dan keliling. Luas dan keliling. Luas dan keliling. Itu, nah ini karena saya tuh dari 2003
2006, tapi saya di kelas 6 itu dari 2007. 2007 sampai 2022 itu saya jadi guru kelas 6. Jadi pengalamannya tuh sudah banyak banget ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah numerasi atau matematika di kelas 6 ASPD saya di sekolah saya alhamdulillah ya selalu di peringkat 3 besar ya. Peringkat 1, 2 atau 3 itu sering banget. Nah, ini karena saya menerapkan pembelajaran numerasi. Nah, dulu belum dikenal numerasi itu belum dikenal, Mas. Tapi saya ternyata sudah mengajarkan matematika itu lewat numerasi. Di contoh paling mudah itu ketika membelajarkan keliling dan luas. Anak itu di soal dulu namanya ASPD itu namanya apa ya? Apa ya namanya sebelum ASPD itu AS apa ya? Saya lupa, pokoknya ujian dah. Ujiannya kelas 6 itu. Nah, itu ketika anak itu membedakan antara konsep luas dan keliling, kan dia udah dapat dari kelas bawah, Mas. Dari kelas bawah itu udah dapat. Nah, ternyata mereka itu hanya dapat secara rumus aja, bahwa luas itu rumusnya ini, panjang kali lebar, keliling itu rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Itu hanya hafalan. Ternyata tidak masuk di penalaran anak-anak. Nah, jadi ketika di kelas 6 anak itu bingung ketika ada soal membedakan kalau yang ditanya keliling nanti jawabnya luas. Kalau ditanya luas, kemungkinan benar kalau ditanya luas. Tapi kalau ditanyakan keliling itu jawabnya luas. Nah, kemudian berdasarkan pengalaman saya yang sudah berpuluh tahun di kelas 6 bersama anak-anak itu, nah ini saya ajak anak-anak itu belajar keluar kelas. Yuk kita keluarlah, semuanya kita keluar. Bu guru kenalkan apa sih itu keliling. Nah, pertama jadi saya pakai media pembelajaran gitu kan ya? Iya, Mas, media pembelajarannya saya media alami, Mas. Alami yang ada di luar. Saya ajak keluar, saya cari pohon yang besar yang lebar itu ya, besar gitu. Kemudian anak-anak saya minta itu membawa atau apa? Melingkari melingkari pohon itu. Nah, di pohon itu ada berapa anak nih yang melingkar cukup untuk bisa tertutup. memeluk kan ya, memeluk pohon yang besar itu gitu kan. Memeluk semuanya. Ada berapa? Oh, ternyata ada cukup 2 anak atau ada yang perlu lebih, 3 anak. Kalau misalnya anaknya kecil-kecil kan berarti butuh 3. Seperti itu. Nah, ini saya terapkan bahwa bahwa inilah konsep keliling. Bahwa keliling itu adalah yang mengitari, yang mengelilingi. Nah, kemudian saya ajak lagi ke lapangan. Ya, ke lapangan di depan sekolah yang untuk lapangan upacara itu. Coba nih, ini Bu Guru, pura-puranya Bu Guru, ini Bu Guru PJOK, Bu Guru olahraga. Coba anak-anak saya minta lari keliling lapangan. Yuk, silakan. Nah, mereka lari. Nah, udah sekali dapat. Kamu lari keliling lapangannya lewat mana? Lewat sini, Bu. Lewat mana? Pinggir. Nah, itu. Bahwa keliling itu ketika kamu lari keliling lapangan itu kan kelilingnya lewat pinggir. Lewat pinggir. Lah, tapi kenapa saya tanya? Kenapa kalian kalau mengerjakan pertanyaannya berapa keliling kamu jawabnya adalah lewat dalam juga? Apa kamu malah menghitung yang dalam tadi? Kan menghitung dalam itu kan menghitung luas. Oh, begitu ya, Bu Guru. Iya. Nah, di sini Mas Yuda. Nah, jadi seperti ini pembelajaran di luar kelas itu. Nah, kalau Bapak Ibu Guru silakan ajak anak-anak itu belajar di luar kelas untuk memahamkan konsep-konsep yang ada, yang dekat dengan kita itu banyak yang kita bisa masukkan dalam pembelajarannya. Itu tadi konsep keliling sebagai contohnya itu, Mas. Nah, lantas apa ini keuntungan belajar matematika di luar kelas? Keuntungannya ya, kalau keuntungannya belajar matematika di luar kelas itu jelas keuntungannya itu lebih mudah. Anak itu lebih mudah menangkap. Karena langsung bisa merasakan juga. Betul. Ya gitu ya. Ya. Kemudian mereka lebih kreatif, Mas. Lebih kreatif. Seperti contoh tadi misalnya saya ajak ke kolam renang tadi ya, untuk menghitung panjang. Kalau kita nggak kreatif menghitung panjang itu harus pakai ayo mana meteran, mana penggaris, ya itu enggak kreatif. Tapi kalau kita anak
bawa ke situ, kemudian ayo coba hitung panjangnya kolam renang ini ada berapa. Anak itu bisa berpikir kreatif. Nah, kemudian anak berpikir, oh berarti kita hitung ini pakai ubinnya, pakai betul. ubin. Oh, ubinnya ada berapa? Kemudian mereka berpikir kritis lagi. Ketika ubin itu 5 ubin, oh ternyata 5 ubin itu adalah 1 meter. 1 meter. Oh, kok ya ini didapat 1 meter, 2 meter, 3 meter. Nah inilah Mas, kita bentuk pola anak itu berpikir kreatif, berpikir kritis. Nah seperti itu. Itu keuntungannya kita belajar di luar kelas. ya. Nah, utamanya ada apa lagi Mas? Menyenangkan. Ya, Jelas. oke, jadi nggak ngantuk ya. Betul. Kalau di ruangan kan paling ngantuk ya. Iya. Apalagi kalau matematika kan udah pusing gitu ya. Iya, anak yang udah nggak bisa di kelas, wah ngantuk deh. Oke, Bu Retno, lantas apa ini tantangan yang dirasakan terkait dengan pembelajaran di luar kelas ini? Nah, tantangannya ya Mas pasti ada positif, ada negatifnya. Di antaranya tantangannya itu ketika Bapak Ibu guru harus belajar keluar kelas itu memang butuh waktu yang banyak, Betul, Mas. ya waktu dari sisi waktu itu sudah jelas Dari segi waktu. Kalau di kelas cukuplah, udah pengeliling itu pokoknya rumusnya ini. 2 kali panjang tambah lebar. Begitu beda kalau keluar. Tetapi dengan kita keluar konsep ini tertanam dan ini akan membentuk anak tuh kreatif. Anak tuh hanya diajarkan itu, diajarkan keliling, lihat apa mencari keliling. Itu akan ingat sampai dia itu dewasa, dia itu gede, dia berpikir kritis. Nanti ke depannya daya imajinasi yang ada yang didapat waktu kecil itu akan berdampak besar nanti ketika dewasa. Nah, ini keunggulannya. Nah, tapi itu tadi tantangannya ya memang membutuhkan waktu yang banyak. Nah, solusinya gimana, Mas? Kalau ada solusinya apa ini? Kalau ada waktu banyak berarti solusinya ini Mas ya tidak setiap waktu bawa keluar yang enggak ya. Mana konsep-konsep yang penting kemudian yang diperlukan kita bawa anak keluar. Tapi kalau misalnya kita cukup di dalam ya kita di dalam ruang di dalam kelas tidak apa-apa. Jadi tidak setiap hari kita harus keluar itu tidak. Nah, ini untuk sebagai apa ya? Solusinya lah Mas, iya. Gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya kan banyak cara ya Bu ya yang bisa dilakukan bagaimana pembelajaran matematika atau numerasi ini bisa menyenangkan. Salah satunya dengan kita ajak anak-anak untuk belajar di luar kelas gitu ya. Oke, baik, lantas apa ini sejauh ini kendala-kendala yang dirasakan apa ini? Kendala yang dirasakan itu tadi ya Mas ya, antara lain waktu ya kalau di luar. Kemudian ini yang anak ya, apalagi yang muridnya banyak ya Mas ya. Nah ini termasuk kendala juga ketika kita misalnya Bapak Ibu gurunya hanya 1. Nah kalau di sekolah kami itu kan sekolahnya Bapak Ibu gurunya hanya 1 ya. Beda kalau mungkin kalau sekolah swasta itu 1 kelas gurunya ada 2. Nah ini kalau kita mengajak anak belajar keluar, nah ini kita juga harus mengutamakan keselamatan bagi anak, keamanan bagi mereka. Karena kadang anak kita baru sampai di sini ada anak yang udah jalan sampai sana, kemudian kita juga butuh Kesabaran juga kan? Kesabaran ya, iya Mas. Nah ini apalagi ini untuk anak-anak yang masih kelas 3 ke bawah. Kalau untuk anak yang kelas atas, nah kita bisa buat kelompok Mas. Nah ini salah satunya buat kelompok. Tapi kalau misalnya anak yang masih kecil ya, guru-guru kelas kecil itu bisa berkolaborasi. Nah kolaborasinya paling bagus memang itu tadi di dalam kegiatan P5. Nah karena kalau kegiatan P5 tadi adalah fasilitatornya tidak hanya guru kelas saja. Itu Mas. Lantas bagaimana nih? Adakah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan numerasi itu sendiri Bu? Oke, langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan numerasi. Nah, tadi karena numerasi itu adalah dekat dengan kehidupan. Nah, langkah yang harus kita lakukan itu adalah kita sebagai guru ya Mas ya, ini pertanyaannya ya. Sebagai guru ya. Sebagai guru itu langkah yang harus kita lakukan untuk meningkatkan numerasi terkait numerasi pembelajaran kepada anak didik itu dengan kita jeli. Kita melihat yang aset yang ada di sekolah itu. Ya, ada aset-aset yang ada di sekolah kita, kemudian dilihat dari konteks budaya yang ada di sekolah kita. Nah, kemudian dari
ini ya, misalnya dari konteks budaya, misalnya dari budaya budaya adat kita ya, budaya adat kita ada. Tadi saya singgung tentang batik ya atau lurik. Nah, itu kan bentuk pola. Nah, pola geometri. Nah, ini adalah juga penguatan numerasi. Jadi bagaimana guru itu pinter-pinternya ya berkreasi mencari ide itu didapat dari sekitar kita. Nah, sekitar kita misalnya kita melihat buku cerita. Nah, melihat buku cerita ternyata di situ, wah, buku cerita itu hanya bahasa Indonesia, hanya bahasa ya. Enggak, buku cerita kita bisa ambil di dalamnya juga numerasi. Nah, ada numerasinya. Misalnya ya, Mas, gini, Mas. Kita baca buku cerita. Udah baca buku kemarin hari pertama tuh halaman pertama sampai halaman 5. Nah, kemudian hari berikutnya belajar membaca dari halaman 6 sampai halaman 12. Nah, coba dari halaman 6 sampai halaman 12 itu yang kita baca ada berapa halaman? Nah, ini juga numerasi. Nah, ini jadi kita harus kreatif gitu nggih. Nah, itu antara lain kiat-kiat kita sebagai guru, langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ya, kita peka terhadap lingkungan untuk kita bisa mendapatkan ide-ide kreatif yang kita untuk pembelajaran numerasi. Oke, mungkin juga ada semacam mungkin dari si guru mungkin ada pelatihan peningkatan kompetensi gitu ya, Bu ya? Iya, Mas, betul sekali. Betul ya? Ya, ini kalau ini utamanya di Kabupaten Sleman ya. Kabupaten Sleman itu luar biasa, saya acung jempol ya. Untuk penguatan SDM-nya, penguatan guru ya. Ini sering sekali, hampir setiap tahun itu sekali atau 2 kali itu ada BIMTEK ya, terkait dengan literasi numerasi. Literasi numerasi BIMTEK yang diadakan oleh bidang SD di Kabupaten Sleman. Nah, ini untuk mengajak guru-guru. Nah, mengajak guru-guru belajar bagaimana menerapkan literasi numerasi. Selain Bapak Ibu guru juga bisa belajar juga, Pak Mas, dari PMM. Oke, PMM ya, platform Merdeka Iya. Mengajar gitu ya. Nah, Oke. jadi dari BIMTEK ini awalnya dari BIMTEK, kemudian dari BIMTEK ini dikenalkan PMM, dalamnya PMM, tapi karena ini Mas kadang kalau tidak melalui BIMTEK itu nggih, kadang guru kalau yang guru kreatif itu dia udah mencari sendiri di PMM-nya, tapi kalau enggak itu ya kadang harus dituntun istilahnya. Nah, yang seperti ini kalau habis BIMTEK, kemudian di BIMTEK itu dikenalkan, oh ternyata banyak ya pembelajaran numerasi yang ada di PMM. Nah, begitu tahu di PMM itu menarik. Nah, kalau menarik, kemudian dia tertarik. Kalau dia udah tertarik, dia bilang ke teman-temannya di sekolah, ternyata pembelajaran numerasi di PMM itu banyak. Ayo kita buka PMM-nya. Nah, ini salah satu fungsi dari Kombel ya, Mas, Betul ya, berbagi sekali. praktik baik gitu. Oke, jadi banyak cara juga yang dilakukan untuk meningkatkan numerasi ya. Iya, betul Oke. sekali, Mas. Baik, lantas bagaimana nih Bu Retno terkait dengan untuk memotivasi para siswa dalam hal peningkatan numerasi itu sendiri? Untuk kepada para siswa yang pertama ini ya, Mas ya, kita lakukan pendekatan dengan anak. Jadi anak jangan dibuat takut, jangan dianggap numerasi itu momok. Jadi anggap bahwa matematika itu menyenangkan. Kita dekat dengan anak, kita anak itu biar tertarik dulu ya, biar tertarik. Jadi kalau anak udah tertarik ya, ini tidak terasa bahwa pembelajaran numerasinya itu dapat gitu Mas. Oke, baik Bu Retno dan juga insan edukasi dan sahabat BBGBDI, tampaknya kebersamaan kita di program Gerbang Guru Penggerak kali ini juga sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelumnya barangkali ada closing statement ataupun juga harapan ke depan Bu terkait dengan penguatan numerasi dalam kurikulum Merdeka ini. Oke, baik Bapak Ibu Insan edukasi dan sahabat BBGBDY. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, pesan saya nggih untuk pembelajaran numerasi bahwa kaitkan dalam matematika, kaitkan bahwa matematika itu bukan sesuatu yang menjadi momok, bahwa matematika itu adalah hal-hal
ilmu. Matematika itu adalah ilmu yang bentuknya masih abstrak. Ketika itu bentuknya abstrak, kita membelajarkan ke anak itu juga abstrak, juga susah. Nah, maka dari itu pesan saya pada Bapak Ibu guru semuanya, buatlah, aplikasikan ya. Aplikasikan ilmu-ilmu abstrak tadi ke dalam numerasi. Numerasi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tentunya dalam keseharian kita di rumah, kita di sekolah, numerasi itu banyak sekali. Nah, kita kenalkan kepada anak bahwa inilah fungsinya, mengapa kita perlu belajar matematika. Nah, karena memang matematika itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sini ketika anak itu sudah tahu manfaatnya, nah insya Allah anak-anak akan tertarik. Nah, ketika anak-anak tertarik, nah matematika tidak akan menjadi momok lagi. Dan tentunya nah peningkatan kualitas pendidikan, kemudian anak-anak kita harapannya nanti di tingkat level nasional untuk skor PISA-nya bisa naik gitu Mas Yuda. Oke, baik. Oke, terima kasih Bu Retno, dan kali ini sudah hadir di studio Radio Edukasi melalui program Gerbang Guru Penggerak, yang mana kita membahas terkait penguatan numerasi dalam kurikulum Merdeka. Semoga perbincangan kita kali ini bisa bermanfaat kepada insan edukasi juga sahabat BPGP DIY. Semoga di lain kesempatan bisa bertemu lagi ya Bu ya, untuk Oke, membahas ke Mas. topik-topik berikutnya. Oke, dan terima kasih juga untuk insan edukasi dan sahabat BPGP DIY yang hingga saat ini menyimak acara ini, dan saya ingatkan Anda bisa kembali menyimak program Gerbang Guru Penggerak setiap hari Jumat, minggu kedua sampai dengan minggu keempat pada pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita harus segera akhiri kebersamaan kita kali ini. Saya Yuda Wijasena Saya Retno Dwi Wiranti. mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, dan Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Terima kasih Anda baru saja mengikuti Gerbang Guru Penggerak, ajang bincang-bincang bersama Guru Penggerak. Simak kembali Gerbang Guru Penggerak pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.